berada. Ini satu hal yang materi ini dialami oleh semua orang, termasuk saya juga. Saya bisa membawakan ini karena saya sudah mengalaminya. Ya, jadi ini juga hasil perenungan bertahun-tahun. Ya, oke, kita mulai. Judulnya adalah Handling Impatience, Delivering Endurance, atau bahasa Indonesianya mengatasi ketidaksabaran untuk menghasilkan daya tahan. Ya, hari ini saya akan bawakan dalam waktu 30 menit, kemudian akan tanya jawab 15 menit ya, seperti biasa, supaya ada interaksi. Minggu lalu waktu Bu Duvin sharing, dia bilang, wah mana tanya jawabnya, nggak ada. Gitu. Oke, kita mulai ya dari yang pertama ya. Oke, kita review sebentar mengenai apa yang sudah kita lakukan ya. Saya nggak janjian dulu sama Bu Debi apa yang akan dikatakan, tetapi Bu Debi sudah memberikan satu pengantar yang sebetulnya saya mau sampaikan di sini juga. Jadi selama hampir 2 bulan ini kita mempelajari apa yang kita sebut dengan the human seven capital ya. Jadi di storehouse ini kita mau membangun orangnya. Ya, mau membangun orangnya. Membangun orang itu ada polanya, ya, ada polanya. Ada 7 hal yang kita akan bangun ya di sini. Makanya kalau kita lihat di bagian bawah itu building human seven capital for Indonesia at storehouse, ya. Ada 7 yang kita formulakan menjadi the spine. Nah, yang warna hijau di sana adalah pembicaraan waktu kita membahas mengenai keuangan, ya, karena itu yang paling top of the mind, ya, yang diminta untuk dibahas. Kemudian di dalam sesudah itu kita masuk kepada emotional health series, dan ini memang ranking kedua setelah money, ya. Dan terakhir sekarang yang kita bukan terakhir, yang hari ini kita akan bahas mengenai impatience ya. Jadi ini hanya keep you updated atau membuat Anda tetap inline. Apa yang kita bicarakan ini bukan loncat-loncat ya, tetapi sesuatu yang terstruktur yang Bapak Ibu akan melihat hasilnya pada saat nanti ini sudah masuk atau menyelesaikan cycle 1. Cycle 2 akan tetap seperti ini tapi dengan hal-hal variasi yang berbeda, lebih dalam atau lebih variasi gitu ya. Next. Nah, ada satu hal yang saya mau Anda ingat ya, bahwa ini saya ambil dari slide sebelumnya ya. Ini akan kita pakai kemana-mana ya. Dimanapun Anda berada, jangan lupa diagram ini ya. Jadi kalau Anda ingin melihat hidup Anda happy atau enggak happy, kemudian ada masalah saya harus melakukan apa, ingat diagram ini. Apa yang kita percaya akan menentukan keputusan yang kita buat ya, dan hasil yang akan kita dapatkan. Jadi artinya kalau hasilnya kita tidak happy dengan hari ini siapa kita, atau masalah yang kita hadapi hari ini banyak, kita lihat ke atas. Apa sih keputusan-keputusan kita yang sudah kita ambil, dan dasarnya apa, belief apa yang kita pakai pada saat itu. Nah ini akan menolong Anda menelusuri balik hal-hal yang tidak tepat selama ini ya. Oke, nah saya ambil diagram singkatnya ya, ambil diagram singkatnya seperti ini, nextnya. Jadi sama persis, belief, DNA, sama result. Di next slide kita lihat urutan yang sama. Anda bisa temukan urutan yang sama? Ada belief, ada DNA, ada result. Nah saya tambahkan 2 hal hari ini ya. Jadi bertahap, ini makin hari akan makin mengerti. Ini diagram yang sangat-sangat penting untuk anak-anak di rumah, untuk anak-anak di sekolah dengan guru. Kalau kita melihat mengerti diagram ini dan cara menginterpretasikan, ini lebih dari cukup untuk mengerti ya. Nah, yang saya mau bahas hari ini adalah gini, kita membahas sedang emosi yang warna merah itu ya. Nah, kenapa disebut pada saat Anda marah jangan membuat keputusan? Kenapa? Karena resultnya akan bermasalah begitu. Nah, sekarang bagaimana dong cara mengatasinya? Nah, hari-hari ini kita sering mendengar ya bahwa wah ditemukan penemuan ini yang ternyata benar ini di Israel atau di tempat-tempat yang sangat penting. Bukti-bukti sejarah mengenai apa yang diceritakan di Alkitab itu benar gitu ya. Nah sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mempunyai hidup yang simple ya kan, yang mau juga berbuah, logik itu bukan untuk membuktikan belief itu benar atau salah. Logik itu bukan untuk membuktikan firman itu benar atau salah. Tidak mungkin seperti itu karena kita itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada atau enggak ada. Tapi yang kita bisa lakukan, kita percaya atau tidak. Nah ini sangat basic sekali. Ya.
Jadi jangan memakai logik kita untuk membuktikan Tuhan ada atau enggak ada. Atau memakai logika kita, Alkitab itu benar atau salah. Itu kebangetan gitu ya. Kebangetan, kenapa? Kita ciptaan, kita mau membuktikan sesuatu yang berasal dari pencipta kita. Nah, ini sangat mendasar sekali dan anak-anak milenial zaman sekarang sepertinya kan memainkan logika ya, memainkan logika seolah-olah dia ingin membuktikan bahwa Alkitab itu benar atau salah dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah salah sekali dan tidak mungkin itu terjadi. Ya, jadi kayak kalau kita bandingkan kita itu lilin, Tuhan itu matahari, kita mau menerangi matahari gitu dengan lilin itu. Impossible. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu logik itu buat apa dong? What is the use of logic? Logik itu sebetulnya untuk menyusun kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, pencerahan-pencerahan yang kita terima menjadi sesuatu yang relevan buat kita. Saya ulangi ya. Logika itu adalah hal yang kita bisa pakai untuk menyusun potongan-potongan kebenaran yang kita dapatkan bisa lewat buku, bisa lewat khotbah, bisa lewat ketemu sama orang, untuk menghasilkan sesuatu yang relevan untuk kita. Itu gunanya logika. Nah, hari ini saya akan berikan contohnya, ya. Kalau nggak pakai contoh kan nggak jelas ya, nggak contoh. Nah, kita akan membahas 7 firman Tuhan. Wah, banyak banget. Nggak, sebetulnya nanti saya akan bahas cuma 1. Tapi ini hanya memberikan satu gambaran bagaimana kalau kita menemukan potongan kebenaran itu, logika kita yang harus dibangun di atas firman. Bukan logika kita dibangun atas dasar pengertian kita sendiri. Nah, itu aja akan banyak menolong Anda. Ya, itu akan banyak menolong Anda patient atau impatient. Itu apa? Karena kita memakai ego kita memakai pengertian kita. Ya seharusnya dia mengerti dong. Masa dia nggak mengerti seperti itu? Sering kita dengar percakapan seperti itu. Karena apa? Karena yang muncul adalah logika sendiri. Nah, logika itu sering membuat kita menjadi banyak masalah. Dan akhirnya ya memang emosi muncul. Ya, apalagi banyak yang namanya asumsi. Ya dia udah gede harusnya ngerti dong gitu. Ya, kalau yang punya anak gitu ya kan. Masa dia nggak mengerti begitu aja, kalau ulang tahun ya kasih selamat dong sama orang tua misalnya gitu. Nah, karena itu pakai logika sendiri. Dan kita banyak temukan contoh-contohnya baik di sekolah, di rumah, ataupun di komunitas-komunitas. Sering terjadi konflik karena apa? Karena berasumsi dan punya ekspektasi. Ini yang menyebabkan banyak masalah. Oke, nah kita akan masuk di dalam slide berikutnya ya. Ada 7 firman Tuhan yang kita akan bahas, kita cepat aja. Nah, nanti di akhir dari 7 ini saya akan berikan ringkasannya. Gus? Ya. Jadi mulai mengerti gitu ya. Nah, ini salah satu penerapan bagaimana logika kita pakai untuk menyusun kebenaran. Bukan logika untuk membuktikan benar atau tidak. Ya. Oke ya. Oke. Ayo kita lihat yang cepat 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Dibilang begini, the Lord is not slow. Itu jelas gak kira-kira? Sangat jelas. The Lord is not slow. Tuhan itu tidak lambat, tidak juga terlambat ya. In keeping his promise, as some understand slowness. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia apa? Sabar atau patient with you. Ya, terhadap kamu karena ia menghendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ini kita ambil kata kuncinya di situ. Kata kuncinya di situ sangat menarik, ada 3P di situ. Ada promise, ada patient, ada perish. Jelas ya? Nah, kalau misalnya inilah adalah kesabaran, apa yang bisa membuat orang sabar? Mestinya kalau kita melihat ayat ini, orang bisa sabar kalau dia bisa mengenal promise daripada Tuhan itu apa. Ya, kalau misalnya kita sama anak ya di lingkungan rumah misalnya ya, di family gitu. Kita bisa sabar sama anak
kalau kita udah mulai tahu promise apa Tuhan terhadap anak itu. Nah, kalau kita tidak ada cara berpikir seperti itu, yang terjadi apa? Tingkah lakunya itu menjengkelkan, membuat kita marah. Jelas ya sampai situ ya? Itu aja. Jadi 3P. Nah, ujungnya itu penting sekali, yang warna hijau. Namanya apa? Repentance. Kita sabar bukan karena kita mau menahan diri, kita sabar bukan karena supaya kita baik, kita sabar bukan supaya alasan yang lain, alasannya cuma satu, apa? Pertobatan. Jadi kalau kita sabar sama anak-anak di rumah atau di sekolah, karena kita berharap Tuhan akan memberikan satu waktu kairos yang tadi Ibu Debbie katakan, supaya dia mengenal apa yang kita maksud atau niat kita seperti apa, dan dia menemukan pertobatan itu. Itu satu-satunya alasan. Kalau kita nggak punya pengertian begini, kita nggak bisa sabar. Karena kita hanya short term aja, hanya jangka pendek aja gitu. Oh, kalau misalnya berantakan, ya udah, kamu beresin dong. Nah, itu short term. Nggak ada ujungnya repentance gitu. Ya, nah tapi kalau kita punya daya pikirnya panjang sedikit, nah kita akan lebih sabar. Oke, berikutnya. Ini ayat yang saya temukan di tahun 2002 ya. Jadi 15 tahun yang lalu yang mengubah hidup saya, ya. Dibilang begini, the end of a matter is better than its beginning, and patience is better than pride. Saya sudah bahas ini 1 kali, 2 kali di sini, tapi saya ulang lagi. Ya. Patience itu atau impatience itu ada hubungannya dengan bangga. Kalau Anda merasa lebih dari seseorang, Anda akan lebih tidak sabar sama dia, betul gak? Tapi kalau Anda merasa banyak kekurangan untuk mengkritik seseorang yang ada di atas, fungsinya bisa nggak? Agak segan gitu. Jadi selalu patience itu hubungannya dengan pride, impatience itu hubungannya dengan pride. Nah, ini ayat ini dengan jelas sekali. Dan di mata Tuhan bukan apa yang Anda banggakan yang penting, tapi bagaimana Anda mengakhiri sesuatu. Jelas ya? Oke, jadi ada patience, ada pride. Ini adalah penyebabnya. Ini yang sangat penting, ini yang jarang dibahas. Biasa kenapa patient? Ya karena orang itu lambat sekali gitu. Enggak, sebetulnya kalau menyalahkan orang lain enggak pernah ada solusinya, ya kan? Nah, jadi di dalam diri kita ada kebanggaan tertentu yang kita tidak sadari. Kalau kita merasa lebih berpengetahuan dari orang lelet mengerjakan sesuatu, kita marah nggak? Marah. Kenapa? Karena kita punya ego, punya capital, yang human seven capitalnya itu besar. Sehingga apa? Melihat yang kecil, ya kamu harusnya begini dong. Nah, ya, tapi ujung-ujungnya atau penyebabnya adalah apa? Pride, kebanggaan kita. Oke, berikutnya. Dari Amsal 14 ayat 29, ya, dibilang begini. Whoever is patient has great understanding. Ya, but one who is quick-tempered display folly. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Ini sebuah hasil loh, sebuah outcome dan sebuah promise gitu ya. Kalau kita sabar, kita itu punya kapasitas untuk mengerti lebih banyak. Oke, jelas ya? Oke, next slide. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32 ya. Better a patient person than a warrior. Warrior itu apa? Prajurit atau pejuang. Di situ saya udah sampaikan, masukin di situ. One with self control than one who takes a city. Ya. Jadi orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya apa? Yang tadinya kapasitasnya satu orang, warrior di sini, sekarang bisa menguasai sebuah kota. Jadi artinya apa? Passion itu adalah elemen penting yang namanya self control. Jadi dengan kita melatih passion, sebetulnya kita akan menghasilkan sesuatu karakter di ujungnya, yaitu adalah self control. Dan itu merupakan bagian daripada buah Roh Kudus. Ya, pertamanya love, ujungnya apa? Self control. Jelas ya sampai situ ya? Jadi self control itu sangat penting banget dan kapasitasnya besar sekali. Oke. Berikutnya di Mazmur 37 ayat 7. Ya. Nah ini,
Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret. Fret itu saya udah kasih di situ katanya resah, rewel, kesal, khawatir atau cerewet gitu ya. Atau kita sebel gitu ya. Sebel sama orang yang berhasil tetapi dengan pakai cara-cara yang bukan godly ya, tidak baik gitu ya. Tapi kok dia bisa berhasil? Kok dia bisa lebih kaya? Kok dia bisa pakai mobil yang begitu bagus? Sedangkan hidup saya kayaknya lebih benar gitu, ya kan? Nah itu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, di sini sebetulnya gini, ada sesuatu yang menarik di situ. Bagian pertama dari ayat ini sebetulnya bercerita mengenai bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Nah itu, be still. Artinya apa? Tuhan mau ngomong sesuatu, tapi kita tidak pernah akan bisa mendengar apa yang Tuhan ngomongin sama kita kalau kita sibuk terus. Be still, ya. Jadi saya supaya semua ingat, nah saya bawa ini pas kebetulan ada yang ngasih ya sama saya. Orangnya ada di sini. Oke, next. Nah, ini menjadi ayat kunci ya, menjadi ayat kunci bagaimana kita mengatasi ketidaksabaran. Minimal jangan merespon balik. Nah, itu pengertian praktisnya. Tetapi pengertian yang lebih spiritualnya adalah apa? Pada saat Anda ingin marah, Anda diam dulu dan Anda tanya Tuhan, Tuhan, what does it mean to me? Apa artinya kejadian ini buat saya? Ya. Nah ini akan menjadi kunci sekali. Nah ini yang tadi Bu Debbie katakan di sini ya, love is patient, love is kind dan sebagainya. It is not apa tuh? It is not proud. It is not proud. Ya, kalau kita masih ada kebanggaan diri kita, ya itu berarti berasal dari diri kita, bukan dari Tuhan. Dengan jelas dikatakan it is not proud. Pengganti proud apa yang saya bilang? Grateful. Ya, it is great. Apa? Kita harus grateful. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ya. Nah, kalau love is patient, ya kan? Kemudian kita tanya, love-nya dari mana dong? Nah, ayat ini memberikan jawaban, but the fruit of the Spirit is love. Betul nggak? Ujungnya apa? Ujungnya apa? Ada love, ada joy, ada peace. Ujungnya apa? Self-control. Nah itu dibilang apa? Love is patient. Ya, itu ada love sama patience ya. Ujungnya apa? Self-control. Jadi patient itu sebetulnya ada elemen-elemen yang kita bangun sampai kita mencapai kepenuhan daripada kualitas seorang murid. Yaitu apa? Self-control. Jadi kalau di dalam character development, pendidikan karakter, kita harus tahu ujung-ujungnya apa. Kan pendidikan karakter banyak banget ya, banyak banget. Ada kira-kira 49 karakter atau 60 lebih gitu. Tapi semuanya itu bermuara satu. Namanya apa? Self-control. Jelas ya? Oke. Nah ini banyak sekali yang bisa dibahas lagi, mungkin nanti masuk ke cycle 2 gitu ya. Tapi minimal bahan atau daripada recording ini bisa nanti diulang lagi ya. Oke. Next berikutnya. Nah ini adalah summary-nya. Jadi gampang sekali ya. Gampang sekali, itu semua yang saya sudah bahas. Yang saya mau bahas sekarang adalah yang warna biru. Yang warna biru di situ. Jadi yang 2 Petrus 3 ayat 9 sebetulnya itu mengatakan bahwa kalau kamu patient, kamu harus punya alasan yang benar. Alasannya apa? Supaya dia bertobat. Itu adalah purpose-nya. Jelas sampai situ? Oke. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa root cause atau penyebab utama daripada impatience adalah apa? Pride atau ego kita. Jelas ya? Sekarang susunnya. Kita lihat nih logiknya. Logiknya kita susun, bukan kita pertanyakan apakah Tuhan firman ini benar atau enggak dan sebagainya. Kita hanya menyusunnya menjadi lebih mengerti dan relevan buat kita. Ya, kalau orang mendapatkan sesuatu yang lain daripada ini, itu juga mungkin benar. Jadi kita enggak usah mempertentangkan apa yang kita discover dalam hidup ini. Ya, you discover something, I discover something, everybody discover something. Itu yang menjadikan kita
kaya di dalam Tuhan. Jelas ya? Oke, nah yang berikutnya adalah apa? The patient itu orang yang patient, whoever itu berarti apa? Siapa saja. Ini nggak ada untuk untuk misalnya orang-orang tertentu yang rajin baca Alkitab, whoever. Ya, whoever. Artinya apa? Orang yang sabar ini punya kapasitas untuk mengerti lebih banyak. Oke. Nah, yang berikutnya adalah patient berkembang terus menjadi self control. Nah, itu bicara mengenai power, ya, bicara kapasitas di situ sebetulnya. Nah, yang barusan saya jelaskan di ayat ini ya, apa? Be still, fret no one. Fret no one itu jangan cemburu sama orang lain, jangan iri sama orang lain, jangan khawatir, jangan resah gitu sama keberhasilan orang lain. Nah, itu adalah mengenai fokusnya. Fokusnya kepada Tuhan, be still. Jangan lihat orang, lihat Tuhan. Jangan lihat orang, lihat Tuhan. Itu namanya fokusnya. Jadi pada saat kita impatient, kita ngaca kepada diri kita. Kita evaluasi diri kita. Fokus saya marah itu kenapa? Ya, karena dia atau kita mau connect sama Tuhan. Tuhan, maksudnya kenapa ya saya mengalami masalah ini? Ya, jelas ya? Oke. Nah, berikutnya adalah love is patient. Tidak mungkin kita bisa sabar kalau kita tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Ya, itu yang dibilang love is patient. Nah, kita cari source of love-nya itu dari mana? Dari yang terakhir, yang namanya the fruit of the spirit is love. Joy dan sebagainya sampai self control. Nah, kita lihat di sini ya, tidak disebutkan the fruits. Ya, walaupun itu ada berapa tuh? Ada 9. Ada 9, tapi tidak disebutkan the fruits of the spirit. Artinya apa? Itu satu kesatuan sebetulnya. Makanya kenapa it takes time untuk seseorang itu menjadi mature, menjadi self control dan semua aspek di situ. Enggak bisa orang yang sangat self control tapi dia tidak ada joy misalnya gitu. Berarti tidak mature, tidak ripe-nya matangnya itu enggak enak gitu loh. Nah, ini yang membutuhkan waktu panjang. Ya, itu kita perlu patient di situ. Ya, jadi ujungnya kita lihat. Kita bermula dari masalah impatience, ujungnya apa? Spirit, the fruit of the spirit. Artinya apa? Semua solusinya balik kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dengan kata-kata seperti ini, kita mengerti tetapi tidak simple. Betul nggak? Nah, kita cari yang lebih simple lagi, mau nggak? Mau? Mau nggak? Oke, kita lihat di berikutnya. Nah, kita lihat di berikutnya, di diagram berikutnya, kita memakai yang pertama ya. Makanya saya bilang penting sekali itu diagram belief, DNA, result. Nah, sekarang DNA-nya gini, keputusannya mau patient atau impatient. Kalau mau patient, hasilnya apa? Repentance. Kalau tidak patient, artinya apa? Perish. Kalau anak bermasalah, kemudian kita langsung hajar gitu ya istilahnya, ya dia mungkin akan sakit hati sekali. Akan perish secara emosinya dia, ya kan? Banyak sekali masalah kepahitan di dalam keluarga karena apa? Karena ada masalah ini. Ya. Nah, jadi kita lihat sekarang koneksinya di diagram berikutnya. Nah, ini diagram yang Anda boleh foto, Anda boleh simpan, ya kan? Di diagram berikutnya ya. Next. Oke, kita lihat ada promise, ada patient, ada perish di situ. Jadi kalau patient kita harus ada choice, ya. Dan choice itu apa? Kalau ke atas namanya promise, artinya atas apa? Kita harus ingat janji Tuhan itu apa. Kalau saya patient, janji Tuhan apa? Oh, saya akan punya great understanding, ya kan? Oh, saya bisa menguasai kota, artinya bisa kapasitasnya besar gitu. Ya. Atau saya impatient, kalau mau, ya pokoknya aku blak aja deh, pokoknya saya ngomong aja sama dia. Enak nggak enak, yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran. Fokusnya siapa? Saya, berarti apa? Seolah-olah rohani, tetapi sebetulnya ego sendiri yang keluar. Kenapa? Saya tidak memikirkan dampaknya kalau saya sampaikan kebenaran itu apa. Dia mau mati ya matilah gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran. Ini bukan sebuah prinsip yang berimbang. Ya, jadi kita harus mengerti dia akan mati nggak nih kalau saya berikan kebenaran itu. Dan kematian atau perish itu kan bukan tujuan kita.
Jelas ya maksudnya. Jadi kita juga harus menimbang seberapa besar tekanan yang kita bisa sampaikan kepada orang yang kita marahi. Nah ini yang saya dulu juga saya tidak pernah pemikirannya seperti ini gitu. Nah ini sebuah pencerahan baru yang akan membawa kita kepada kelimpahan. Nah jadi apa yang bisa orang mendorong menjadi sabar? Di situ ada apa? Love. Ya kan? Nah love itu datangnya dari mana? Dibilang the fruit of the spirit. Berarti hubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan promise-nya dan memberikan kasih atau compassion atau belas kasihannya kepada kita. Supaya pada kita bisa sabar sama orang karena kita udah, saya sudah diselamatkan sama Tuhan nih. Ya kan? Saya sudah diselamatkan, saya itu berdosa, saya itu harus masuk neraka dan sebagainya. Nah berarti apa kesalahan dia itu tidak sebanding dengan kesalahan saya terhadap Tuhan. Itu satu cara. Kedua, kalau Anda tidak bisa sabar sama orang lain, pikirkan satu ini. Apakah Anda punya kebiasaan atau apakah ada Anda yang simpan sesuatu sampai hari ini yang Anda tidak bisa lepaskan. Nah, di situ Anda boleh mengerti bahwa apa? Bahwa Anda juga punya kelemahan yang Anda tidak bisa atasi. Disitulah orang bisa menjadi rendah hati. Gitu. Tapi kalau dia merasa benar terus, dia tidak pernah bisa mengasihi orang lain. Jelas ya? Nah, ini summary-nya semua. Nah, kita lihat sekarang yang paling penting, how to handle impatient differently. Ya, caranya seperti apa dong sekarang? Firmannya sudah, logikanya sudah mengerti bagaimana hubungannya satu sama lain. Nah, sekarang praktisnya gimana? Nah, ini masuk ke bagian terakhir, yaitu how to handle impatient differently. Nah, judul presentasi hari ini adalah hide. Hide itu apa? Bersembunyi. Nah, kalau bersembunyi kayak gini nih. Jadi saya bersembunyi di balik ini gitu. Ya. Nah, artinya apa? Harus ada sesuatu antara kita dengan orang yang kita marahi. Atau harus ada sesuatu antara kita dengan situasi yang sedang terjadi. Harus ada sesuatu ini. Nah, sesuatunya itu apa? Nah, itu. Kayak orang ngelas gitu ya. Lihat di situ ya, ada yang ngelas. Ada screen-nya enggak? Kira-kira apa yang terjadi kalau dia enggak pakai topeng itu? Ya. Satu terpercik, matanya gimana kira-kira? Bisa buta. Ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang menjengkelkan kita, kita juga bisa bisa buta juga mata kita, betul nggak? Jadi kita udah nggak mau pikir apa juga, main sabet aja gitu. Nah, jadi harus ada sesuatu ini. Nah, sesuatu ini bukan untuk menyembunyikan keburukan kita. Ya, seringkali kan orang memakai ilustrasi jangan pakai topeng gitu ya kan. Nah, artinya apa? Jangan memperlihatkan keburukan kita memakai topeng. Kalau ini fungsinya bukan menyembunyikan keburukan, tapi fungsinya adalah melindungi supaya apa? Kita jangan terbakar. Kita jangan hangus, kita jangan dibawa amarah, jelas ya. Jadi kita jangan terpengaruh itu gitu. Nah dengan demikian kita tetap bisa berhubungan, ngelas itu tetap bisa terjadi, ya kan? Itu kan merekatkan dua potongan yang harus dilas gitu ya. Nah di dalam hidup kita bisa tetap berhubungan dengan orang itu, keep connecting walaupun jengkel gitu dengan itu. Kenapa? Karena kita memakai masker itu, ya. Nah, jadi mask ini menjadi salah satu menjadi cara praktisnya. Nah, M-nya Anda boleh tulis karena nggak ada di sini. Next slide. M-nya adalah caranya supaya kita bisa lebih sabar adalah memberikan arti yang baru, ya, memberikan arti yang baru terhadap kejadian itu. Misalnya seseorang menjengkelkan sekali gitu loh. Nah, kita memberi arti baru kepada kejadian itu. Oh, mungkin, ya kan? Mungkin saya sedang dibentuk oleh Tuhan melalui orang itu. Itu salah satu cara memberi arti yang baru, atau di M-nya adalah meaning. Nah, yang kedua, cara pendekatan yang baru. Kalau kita misalnya minta anak kita untuk bangun misalnya, biasanya bangun, ya udah bangun gitu. Nah, tapi jadi masalah kan? Jadi ribut, jadi konflik. Nah, cara barunya seperti apa? Mungkin setengah jam sebelumnya kita kasih tahu, siapa anak kita, Grace atau Chrissy,
bangun setengah jam lagi ya, bangun setengah jam lagi. Jadi sudah diingetin setengah jam sebelumnya. Cara baru bukan? Cara baru, itu namanya approach atau cara atau strategi yang baru. Ya, tapi kita coba terus ya dengan cara-cara lain ya. Kita daripada harus kita ngomong langsung dia harus bangun. Ya itu lebih sulit buat dia. Nah, yang favorit buat saya adalah yang S. Kira-kira apa S-nya? Siapa yang mau nebak? Ya, Grace apa yang mau nebak apa? Sacrifice. Ya, bukan itu. Udah habis waktunya. S-nya adalah ini apa? Still. Karena ini yang paling mudah. Paling mudah gini, kalau orang marah, jangan kita langsung balik marah, diam dulu. Still. Nah, still ini adalah shield-nya. Itu apa? Topengnya kita, maskernya kita. Minimal. Jadi belum kepikir Tuhan, belum kepikir apa. Ingetin satu ini aja. Ya, ingetin satu ini aja. Still, diam. Jangan ngerespon dulu. Kalau Anda terapkan ini, mungkin 50% percekcokan suami istri itu bisa terhindari. Setuju nggak? Nah, jadi kan kita maunya yang gampang, yang mudah. Nah, setelah still, baru nanya, Tuhan, kenapa ya dia marah sama saya? Nah, boleh Anda bercakap-cakap sama Tuhan. Dan juga kebanyakan mungkin tidak tiba-tiba Tuhan kasih tahu, oh karena begini gitu. Enggak, tapi logika kita mulai dikuasai oleh firman Tuhan. Ingat ketujuh hal itu. Oh, great understanding. Oh, self control itu harus dibentuk dan sebagainya. Ya, kita bisa mengingat itu. Dan yang K terakhir adalah knowledge. Sering kali kita marah sama orang karena tidak sabar, karena kita tidak mengetahui secara lebih lengkap apa yang sedang dialami orang itu. Mungkin dia sedang mengalami kejengkelan, mungkin dia baru dipecat kerjanya gitu. Kalau misalnya dia kurang ajar sama kita, misalnya kan satu orang misalnya kurang ajar, kita pasti terpancing untuk marah, betul nggak? Tapi kalau kita dapat knowledge yang baru, dapat pengetahuan, dapat informasi dia itu baru dipecat, kira-kira kita lebih toleran nggak? Ah itu namanya K. Ya, jadi MASK ini adalah cara praktis mengatasi impatience. Ya, oke, saya rasa sampai di situ dulu, kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silahkan. Siap. Ya. Ini kayak diam semua, kayak serius banget gini ya. Yuk silahkan, siapa yang mau tanya? Gaby kelihatannya mau nanya. Oh kan udah siap Gaby, ayo. Berikutnya Ano ya, Ano nanya ya. Kita sebetulnya sudah sepakat kalau ada apa-apa Ano harus nanya dulu. Ya silahkan. Oke. Ya silahkan Pak Hendru. Ya diwakili bapaknya, bukan diwakili anaknya ya. Ya, makasih Pak Hengki. Ya, thank you. Jadi ini saya ingin bertanya, biasanya di dunia kerja Pak ya. Jadi di dunia kerja kalau kita misalnya, apalagi kalau kita meeting misalnya, biasanya kalau kita meeting di sebuah perusahaan itu atau di dalam satu kegiatan kerja, suka ada orang suka saling menjatuhkan gitu Pak. Wah ini sini begini. Nah kira-kira bagaimana dari Pak Hengki memberikan saran dalam sebuah meeting yang besar misalnya wah Pak ternyata kita dituduh misalnya. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Ini ada bos nih bisa dipecat nih kita bisa kalau. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, makasih. Ya tentunya ada dua pilihan kan, selalu choice-nya life and death gitu ya. Kata-kata kita mau kehidupan atau kematian gitu. Saya rasa kalau Anda diam di situ dan tidak menjawab, Anda tidak akan tiba-tiba dipecat. Betul nggak? Setuju ya sama saya? Tidak mungkin satu perusahaan memecat karyawannya pada waktu di meeting dituduh orang kemudian dia diam gitu loh. Tapi dia akan panggil kita, betul nggak? Nah, di dalam pada saat kita dipanggil itu, kita bisa memaparkan fakta datanya. Ya, kebetulan saya pernah mengalami. Ya, kebetulan saya pernah mengalami. Tapi tidak sesempurna yang saya ngomong gitu. Ya, jadi saya tetap emosi, tapi emosinya enggak sampai meledak gitu, enggak, ya kan?
tapi saya memakai data dan fakta. Gitu. Nah, pada saat saya disclose sebetulnya saya ada punya pilihan lain, sebetulnya yang tadi, ya kan? Diam dulu, nanti mungkin dia akan panggil saya, baru saya jelaskan. Nah, keuntungannya apa dan kerugiannya apa? Keuntungannya adalah apa? Pada saat saya ketemu one on one dipanggil, saya mempunyai kesempatan lebih banyak menceritakan apa yang terjadi. Nah, ini imajinasi aja ya, maksudnya. Jadi pada saat dia mengerti, atasan saya mengerti dan sebagainya, saya dipecat nggak? Kemudian yang lain kan bingung. Kok nggak dipecat-pecat? Nah ini menjadi satu keuntungan besar. Makanya yang dibilang apa? Whoever patient has great understanding. Jadi kita melakukan sesuatu yang tidak biasa. Makanya saya bilang differently, cuma waktunya singkat, saya nggak bisa jabarkan lebih banyak. Differently ini menjadi keywordsnya. Untuk orang-orang Kristen, ya kan, orang-orang yang benar-benar punya kerinduan untuk apa ya, memuliakan Tuhan yang sering itu ada banyak cara praktisnya. Kalau di meeting, saya nih ya, meetingnya, kalau semua ngomong saya diam. Iya dong, buat apa? Kalau semua ngomong berarti kesempatan saya untuk belajar. Ya, jadi saya mendengar, oh dia punya pemikiran, oh dia gitu. Saya banyak catatan. Sejak tahun 99, first day saya masuk kerja, saya selalu punya catatan dalam meeting, si Anu ngomong apa, saya ada catatan. Sampai hari ini saya masih ada. Ya, berikutnya ya diganti sama anak buah setelah berapa tahun ya. Tapi waktu saya sendirian, saya catat sendiri. Sehingga apa? Saya punya tahu apa? Cara dia berpikir. Jadi pada saat saya connect sama dia, saya memakai keyword itu untuk connecting dengan dia. Misalnya gitu ya, Pak Hendro nih, di dalam meeting, wah dia cerita, wah saya hobi itu main catur misalnya gitu ya kan. Oke, catur ini menjadi keyword saya untuk connecting dengan Pak Hendro. Jelas ya? Nah ini hal-hal yang disepelekan orang, banyak orang tetapi tidak dilakukan. Makanya differently itu banyak arti praktis yang bisa dibahas. Balik ke contoh tadi ya, saya belum tuntas. Jadi keuntungannya itu besar Pak, melebihi berlipat-lipat. Daripada Anda membela diri pada saat itu dan Anda benar, dia bilang wah, oh ya memang benar. Tidak ada dampak lain. Tapi next time dia takut nggak? Takut. Jadi dia waktu pertama saya rugi. Kenapa? Persepsi orang saya salah. Kalau dia benar berani ngomong dong, betul nggak? Nah, itu kerugiannya. Saya akui kerugian, tapi keuntungannya berlipat-lipat. Jelas ya? Nah, kenapa? Ya, kalau bicara di situ berarti saya membela diri langsung, udah benar berarti saya memang defense based on fakta data. Tapi kalau misalnya cara yang kedua yang tadi pakai, ya udah saya biarin aja dianggap salah, kemudian waktu saya panggil saya jelaskan semuanya, orang jadi takut sama kita. Saya juga pernah mengalami ini. Ya, jadi ada apa-apa saya selalu keluarkan data fakta. Satu hari saya istilahnya diserang nih ya, diserang gitu. Pak Hengki gini. Oh enggak, saya bilang datanya, enggak. Dia bilang saya sudah cek datanya seperti itu. Berikutnya saya tanya gini, kapan kamu ceknya? Oh misalnya kemarin, oh saya sejam yang lalu. Oke coba datanya saya kasih. Oh sorry Pak Hengki. Nah berikutnya waktu meeting, hati-hati lu sama Pak Hengki. Dia bilang gitu. Ya karena kita bukan mau nakut-nakutin. Nah salah satunya adalah pakai data, fakta. Kalau bisa pakai cara kedua. Cara kedua lebih dampak psikologisnya besar banget. Untuk karir kita ya, maksudnya gitu. Thank you pertanyaannya. Ya. Ya silakan. James. Ya bentar. Ada mic-nya nggak? Ya. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan patience leads to repentance kan. Iya. Tetapi it's not always the case gitu. What if whoever we're dealing with nggak pernah repent? Apakah itu harus kita yang jadi berubah dan mengadaptasi atau gimana? Oke, terima kasih James. Oke, 2 Petrus 3 ayat 9 bisa ditayangkan ya. Jadi patience is not always leading to repentance. That is the right statement. Ya. Jadi kita bisa patient sama orang kalau kita punya pemikiran bahwa saya patient karena I hope one day you will repent. Itu maksudnya.
Ya kan, karena repent itu nggak bisa dadakan, nggak bisa short term, selalu long term. Jadi kita memasukkan, oke, aku sabar sama kamu ya, dalam hati nih, ya kan? Karena aku berharap satu hari kamu bertobat. Jadi bukan selalu. Patience is not always leading to repentance. It is true, but the purpose, the motivation why we patient is because we hope one day you will repent. We hope one day you will change. Ya, gitu. Oke, silakan Pak. Bu Debi minta tolong waktunya kalau udah habis. Berdiri ya? Oh, iya. Terima kasih. Ketika Bapak menyampaikan tentang Mungkin lebih dekat sedikit. kesabaran, amarah, udah. Ya ada satu pertanyaan di dalam pikiran saya dari tadi ya Pak ya. Iya. Ketika seseorang sudah mengerti satu kebenaran, saya bisa gila, saya bisa marah. Ketika orang tuh tahu kebenaran, ya seperti Bapak kasih tahu tadi, ada 9 buah roh, hukum kasih. Nah, kita sudah mempergunakan setiap senjata dari firman Tuhan, yaitu hukum kasih. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Ada nggak jalan keluar atau jalan yang lain ketika kita sudah mempergunakan hukum kasih itu kepada orang yang tidak mengerti, tetapi mengerti kebenaran? Contohnya seperti misalnya anak Tuhan atau hamba Tuhan. Sehingga saya berpikir seperti ini, Pak. Kalau seseorang ini tidak bisa diberikan hukum kasih, bagaimana kalau saya kasih hukum Taurat ya? Nah, gitu kan Pak. Ya. Nah, karena ya. Tenang dulu. Ya. Tenang, argumentasi belum selesai. Ya, belum selesai. Ini harus kita sadari. Jadi saya sebagai hamba Tuhan gitu Pak. Jadi melihat seseorang yang mengerti firman Tuhan, dia sudah tahu bahwa itu salah tetap dilakukan. Saya juga mendekati secara pasti yang seperti Bapak katakan tadi, itu menarik bagi saya ya. Orang ini tidak bisa dikasih tahu, sudah dikasih tahu masih juga mengulangi hal yang sama. Saya nggak mengerti lagi jalan keluarnya, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini. Sehingga saya pikir, wah ini orang ini sepertinya main tonjok aja gitu kan. Nah, jadi hal yang seperti itu yang membuat saya tidak punya pilihan, Pak. Menurut Bapak gitu. Bagaimana dengan pilihan saya ini, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ya di dalam Alkitab dibilang ini, ada faith, hope, and love. Biasa kalau kita kenal dengan orang baru, kita punya apa? Kita punya iman nih, orang ini bakal begini-gini. Punya bayangan lah ya sebetulnya. Nah tapi dalam kenyataannya, ternyata orang ini tidak seperti yang kita harapkan. Jadi dari faith, kemudian berubah menjadi hope. Ya saya haraplah satu hari bisa gitu. Betul nggak? Gitu ya ujungnya. Nah sesudah itu dia, waduh udah nggak bisa pakai hukum Taurat, hukum kasih gitu dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita hanya bisa mengasihi dia. Jadi mungkin tadi pernyataannya dibalik. Kalau hukum kasih nggak bisa, apakah harus saya kasih hukum Taurat? Kemungkinan kebalik. Kalau nggak bisa dengan hukum Taurat, ya udah saya hanya bisa mengasihi dia. Karena the greatest thing of all is love. Jadi love itu ya jelas ya. Ya, kalau Taurat itu dia ngerti banyak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan orang Farisi? Orang Farisi tahu kebenaran, tapi itu tidak mengubah. Kenapa? Karena itu hanya sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Ya kan? Dasar dari aturan itu, dasar dari logika itu tidak dibangun di dalam kasih. Dasar logikanya adalah true and false, benar dan salah, benar dan salah. Kalau kita lihat diagram yang tadi saya berikan, semuanya logika itu harus dibangun di atas firman. Jadi kalau logika itu bukan hanya benar dan salah, kan saya bilang logika tidak bisa dipakai untuk menilai firman itu benar atau salah, nggak bisa. Logika itu hanya bisa dipakai kalau kita di dalam Tuhan loh ya. Orang lain bisa punya definisi yang berbeda dengan saya gitu. Tapi logika di dalam Tuhan adalah alat untuk menyusun kebenaran, potongan-potongan. Kita bisa nggak sih mengetahui kebenaran Tuhan secara sempurna?
Nggak bisa. Kita hanya bisa mendapatkan potongan-potongan kebenaran itu. Sesuai dengan kairosnya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, betul nggak? Nah, apapun yang Tuhan berikan, itu adalah menjadi jigsaw puzzle buat kita untuk menyusun yang relevan buat kita. Makanya nggak bisa pengertian langsung tiba-tiba sama gitu, nggak bisa. Tapi kalau dia sudah punya firman, punya apa, nah satu hal yang bisa dilakukan adalah hanya mengasihi dia. Ya, mengasihi bukan selalu membiarkan loh, mengasihi juga bisa mengoreksi, ya, dan kombinasi-kombinasi lainnya begitu. Ya, jadi semua hukum itu harus dasarnya adalah kasih. Karena itu dengan jelas disebutkan juga di dalam Alkitab ya. Oke. Ada lagi? Ya, Grace. Ini Grace yang kasih oleh-oleh ini. Ayo Grace, jangan yang susah-susah. Nanti yang susah di rumah aja. Ada nggak hal atau is there such a thing as too patient gitu? Gimana bedanya? Kadang-kadang kan orang bilang kalau misalkan terlalu sabar bakal dimanfaatin atau bisa dimanipulate. Jadi gimana kita bisa patient tapi juga nggak terlalu lenient on other people gitu? Ya, ya bagus. Ini susah juga ya pertanyaannya. Ya boleh. Oh ternyata Anu itu menambah gitu ya. Menambah, enggak pertanyaannya sama soalnya. Oh iya. Jadi ada satu kasus, ini baru semalam. Dibilang gini, ada teman kita, ada teman kita, dia itu terlalu sabar Pak. Tapi orangnya terlalu baik dan sabar. Jadi dia punya satu usaha, diajakin satu teman usahanya untuk bersama. Tiba-tiba dia juga udah maju, udah ngerti, dia bisa. Tiba-tiba dia main belakang. Dan dia bilang gini, nggak apa-apa. Dia kan dia berkeluarga. Maksudnya dia selalu mengalah dan dia selalu sabar. Dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Dan itu kan nggak. Dan sampai sekarang dia nggak dibilang maju, nggak mundur nggak ya kayak waktu itu ada pertanyaan itu kan. Nah itu kan sama tuh kalau sabar kayak gitu gimana tuh Pak? Iya betul. Menurut Bapak pandangannya gitu. Iya. Kan enak ya kalau kita udah ada rumus tinggal pakai rumus ya. Nah, rumusnya yang tadi diajarin apa? M-A-S-K. Orang yang sangat sabar banget dan tidak berubah dianya, itu sama dengan memakai huruf S, still. Diam aja, mau diapain juga diam aja gitu loh. Nah saya kasihnya kan 4. Ya, saya M-A-S-K. Jangan pakai satu aja, S. Kalau S tuh diam aja gitu, still aja gitu. Mau diapain diam aja, itu yang mungkin too patient. Tapi kita harus juga berkembang. Kalau kita dikibulin orang, ya kita juga harus belajar. Namanya apa? New knowledge. Cara strategi yang baru, new approach. Ya kan? Nah kalau nggak sanggup itu segala macam, ya udah new meaning aja. Ya udah saya sudah lakukan, gini loh. Kalau kita impatient sama orang dan kita memakai rumus MASK itu, kalau dia nggak bertumbuh, saya yang bertumbuh. Setuju nggak? Jadi nggak ada ruginya gitu. Yang rugi adalah apa? Pasrah terus gitu loh. Dan tidak mau belajar. Ya nggak apa-apalah, Tuhan tahu mana yang lebih adil dan sebagainya. Itu juga betul, itu juga sebuah choice, itu juga sebuah decision dan action. Tapi yang saya maksud, kita harus grow. Ya kan, kalau ditipu sekali, ya jangan 2 kali dong. Nah itu, saya rasa gitu ya, Grace ya. Jadi kalau kita nggak still aja, kita nggak akan berkembang, ya kan. Dan orang juga melihat kita, aduh bodoh banget ya. Saya nggak mau jadi orang Kristen kayak begitu. Saya dulu pernah ngalamin so. Waktu SMP ya kan. Teman-teman saya ada yang hasil tesnya itu di bawah 60 gitu. Ya nggak apa-apalah ya, puji Tuhan apa. Hah? Saya bilang puji Tuhan maksudnya. Saya nggak mau jadi orang Kristen kalau kayak begini. Ngerti ya maksudnya? Nah jadi kita nggak boleh pasrah gitu loh, nggak boleh pasrah. Harus ada effortnya, harus ada knowledge. Nah kalau knowledge ujung-ujungnya apa? Ada 4 huruf. K, titik, action. Hah? Kuda. Ya. Ada knowledge baru, harus ngerti, harus ada decision, action lagi, gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau berkembang, kalau tidak ada approach yang baru, pengetahuan yang baru, tapi arti yang baru. Ya sudah dah,
diapain juga mungkin dia belum saatnya berubah. Ya anggap aja dia adalah amplasnya saya. Tahu amplas? Kalau Anda bikin furniture begitu, Anda pakai amplas nggak? Gunanya buat apa? Menghaluskan. Menghaluskan siapa? Menghaluskan mejanya dong. Nah kalau kita mejanya nih, anggap aja orang ini adalah amplasnya kita, menghaluskan kita, membuat kita berubah. Apa yang terjadi sesudah furniture-nya siap? Amplasnya diapain? Dibuang. Jadi Anda tinggal mempunyai arti baru, Tuhan nggak apa-apa, kalau saya sudah selesai, pasti orang ini nggak ada dalam kehidupan saya. Gitu dong. Ya. Jadi Anda kan punya arti baru, betul nggak? Punya kekuatan baru nggak? Nah itu gunanya MASK di situ. New meaning, new approach, be still, and new knowledge. Itu dulu ya. Oke, ya satu lagi, Bennett. Jangan sampai di-extend lagi nih. Ayo Ben. Ini kasih tepuk tangan buat Ben, ini pertama kali nanya loh. Kalau yang tadi itu kan secara hubungan ya. Iya. Tapi kalau misalnya praktis di pekerjaan apalagi tim itu kan kita nggak bisa membiarkan, maksudnya kitanya mengerti, kitanya berkembang, kitanya bertumbuh. Tapi orang ini kadang dia tahu dia salah untuk melakukan pekerjaan itu, tapi setiap kita koreksi, ini lo salah di bagian ini, dia selalu punya apa ya, kiat-kiat untuk ngeles gitu. Nah kadang kan orang enak juga gitu lama-lama, ini orang setiap, iya tapi kan kita tetap manusia kan, kesabaran kita tuh punya batas gitu. Nah bahkan sampai bosnya sendiri udah ngasih tahu ini kamu salah, tapi dia tetap melakukan kesalahan yang sama, dan kadang kita tuh sebagai timnya tuh yang udah enek sampai, tapi kan kalau dalam tim itu kalau misalnya ada satu yang kayak gitu tuh kita susah untuk move on. Misalnya untuk pekerjaan kita akan selalu balik lagi ke hal yang sama, balik lagi. Nah itu sangat-sangat merepotkan. Nah kira-kira untuk bisa kasih praktisnya nggak untuk, maksudnya untuk ini anak nih, ini orang nih mau diapain ya gitu, biar kita tuh secara tim itu growingnya tuh bareng-bareng sama-sama, jadi nggak kitanya udah sampai mana, dianya masih situ aja. Itu kan sangat merepotkan kalau dalam tim ya Pak ya. Gitu itu gimana Pak? Ya bagus banget ya. Saya rasa juga nanti dari jawaban ini akan banyak juga yang lain mungkin terjawab pertanyaannya ya. Oke. Jadi love is patient, dan source-nya of love apa? The fruit of the spirit ya. Nah tetapi waktu kita mengasihi, love itu is about apa Grace tadi S-nya? Sacrifice. Jadi Anda nggak bisa begini ya, maksudnya ini kan tergantung dari cara Anda. Kalau Anda ujung-ujungnya adalah performance, Anda selalu kan koreksi, betul nggak? Nah, tapi kalau ujung-ujungnya 2 Petrus 3 ayat 9, oke, aku mau manfaatkan keadaan ini untuk dia mengenal kasih Tuhan yang saya terima. Bisa? Bisa nggak Anda punya tujuan begitu sekarang? Ya, bisa, benar dulu ya, bisa kan? Jadi Anda gini, ujung-ujungnya bukan gini, bukan dia berubah terhadap misalnya hasil pekerjaan PowerPoint yang terus salah misalnya gitu ya kan. Tetapi ujung-ujungnya gini, saya mau dia repent satu hari mengenal Tuhan. Itu kan akan memberikan perspektif yang berbeda. Nah kalau Anda mau mempraktekkan secara praktis, bukan gini, ini salah kamu perbaiki. Ini salah karena gini, kamu ngerti nggak? Oke, nah sekarang saya mau bantuin kamu untuk koreksi ini ya. Nah, itu akan merupakan, kamu beda dengan orang lain. Bos aku aja hanya tahu ini salah, ini benar gitu. Tapi kamu bukan salah dan benar, tapi membantu, memberikan waktu, sacrifice untuk mengoreksi itu. Mungkin Anda misalnya kedua kali, salah lagi. Tapi kamu sudah menabung satu hal di dalam hatinya yang berbeda. Mungkin tidak terekspresikan pada saat itu, tapi lama-lama dia bisa melihat, kamu itu orangnya beda loh. Kenapa kamu mau terus-terus, saya itu udah bodoh loh maksudnya gitu. Ya kan, saya itu udah salah terus gitu. Dan saya juga mengaku saya itu nggak bisa. Kenapa kamu begini terus? Itulah yang namanya golden window. Golden window itu mengatakan begini, Anda tidak bisa bersaksi mengenai Kristus langsung, tetapi Anda bisa memberikan kasih Kristus itu lewat pekerjaan kamu. Sampai orang bertanya, why? Dan itu pernah terjadi dalam hidup saya. Dia bilang, Pak Hengki dapat ide dari mana? Kok nggak pernah capek-capek idenya?
karena kamu tanya, kamu duduk sini. Saya ambil Alkitab, saya buka ayatnya, Pengkhotbah 7 ayat 8. F1 itu lahirnya dari mana? Faithful until well done. Itu dari Pengkhotbah 7 ayat 8. Dan dia tidak bisa, oh jangan ini Alkitab. Dia yang nanya, salah sendiri dia nanya. Ngerti ya maksudnya? Nah Anda punya kesabaran itu dahsyat sekali. Jadi sampai dia bertanya, why? Itu aja. Aku hanya mau satu kali orang ini bertanya kenapa aku mau melakukan ini. Itulah golden window terbuka, Anda bisa bersaksi tanpa itu disebut penginjilan dan sebagainya. Karena dia bertanya, itu hanya kesaksian pribadi kok. Jelas ya Ben? Nah, detail-detail nanti praktisnya kita bahas terpisah. Ya, tapi ini prinsipnya dulu ya, prinsipnya. Nah, udah selesai waktunya? Oke. Last one katanya, ya. Weh, Mario. Shalom. Ya. Iya. Apa kabar Mario? Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Calon pendeta ini. Oke, amin. Ya, sepertinya tadi jawaban dan pertanyaan sudah cukup mewakili, tapi satu yang menyangkut di saya, Pak. Iya. Saya menjalani usaha sudah jalan 13 tahun, khususnya di bidang rental, dan baru merintis juga di bidang entertainment atau wedding organizer. Iya. Nah kebetulan yang di rental sih Pak, ada masalah. Dari awal mungkin karena kesabarannya itu Pak, akhirnya dimanfaatkan gitu kan. Iya. Bahkan baru-baru ini karena kesabaran dimanfaatkan juga gitu kan. Bahkan sudah jelas ada hitam di atas putih gitu. Nah itu saya kecolongan lagi Pak. Iya. Gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya, bolehkah sebagai orang Kristen atau mungkin saya lah pribadi untuk kayak semacam menyewa orang atau menaruh orang untuk mengatasi masalah-masalah itu? Iya. Terima kasih itu. Oke. Ini dalam konteks positif itu sebetulnya yang namanya sinergi, ya. Jadi kalau Anda misalnya gini, Anda malas berhubungan dengan data, analisa, reporting kayak gitu kan. Anda senangnya itu connecting, network, bangun bisnis sana sini, sharing, proposal dan sebagainya. Itu berarti Anda yang namanya people oriented person. Sampai situ jelas ya? Oke. Ada juga orang yang nggak suka ketemu orang. Dia sukanya ketemu komputer lah, nganalisa data, bikin report, nganalisa ini dan sebagainya. Nah, memang ada assessment-nya. Ya, ada assessment-nya. Kalau Anda mau, Anda bisa di-assess. Ya. Jadi Anda tipenya people oriented atau task oriented. Gitu. Nah, pada saat Anda kecolongan terus, kemungkinan besar nih ya, kemungkinan besar Anda bukan data oriented person. Ya, nah jadi Anda boleh nyewa orang yang tipenya cermat, ya, tipe accountant nih ada Pak Hendru di sini. Kalau Pak Hendru pasti nggak kecolongan lah kalau gitu ya, karena dia teliti banget lihat angka-angka Gaby misalnya gitu ya. Nah itu jurusan accountant yang sangat fokus kepada angka gitu. Jadi bukan boleh atau enggak, itu yang namanya di dalam satu tubuh banyak anggota, ya. Artinya apa? Anda nggak bisa semuanya, Anda bisa hanya part-part tertentu aja, gitu, ya. Menjawab mudah-mudahan, ya. Thank you. Terima kasih.